akan menjelaskan apa itu hipertensi. Sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Apa sih hipertensi itu? Jadi, hipertensi merupakan suatu keadaan medis berupa peningkatan tekanan darah yang persisten atau menetap. Secara klinis, hipertensi dapat didefinisikan sebagai keadaan peningkatan tekanan darah di atas batas yang ditetapkan oleh suatu panduan. Hipertensi merupakan salah satu penyakit jantung yang umum terjadi. Pada saat ini, peningkatan tekanan darah didefinisikan sebagai salah satu faktor risiko yang paling penting bagi penyakit jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi juga adalah peningkatan tekanan darah dalam arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung dan dialirkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan berarti emosi yang berlebihan, walaupun emosi dan stres dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Hipertensi adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama terjadinya gagal jantung kronis. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan darah sistolik terus meningkat sampai usia 80 tahun, sedangkan tekanan darah diastolik terus meningkat sampai usia 55 sampai 60 tahun. Kemudian akan berkurang secara perlahan, bahkan menurun secara drastis. Berikutnya, patofisiologi hipertensi. Nah, tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer. Faktor genetik, aktivasi saraf simpatis, faktor hemodinamik, metabolisme natrium, faktor renin, angiotensin, dan aldosteron merupakan faktor-faktor yang telah dibuktikan mempunyai kaitan dengan peningkatan tekanan darah pada hipertensi. Pada lanjut usia, perubahan struktural dan fungsional pada pembuluh perifer bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah yang pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya tegang pembuluh darah. Kemudian ada epidemiologi hipertensi. Hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Umumnya terjadi pada manusia yang berusia setengah baya atau lebih dari 40 tahun. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka penderita hipertensi akibat gejala yang tidak nyata. Pada stadium awal, belum menimbulkan gangguan yang serius, sekitar 1,8% sampai 28,6% penduduk dewasa penderita hipertensi. Dan prevalensi hipertensi di dunia ini diperkirakan antara 15 sampai 20%. Nah, kemudian pada prevalensi hipertensi ini lebih besar ditemukan seperti pada pria, daerah perkotaan, daerah pantai, dan orang gemuk. Pada usia setengah baya dan muda, hipertensi ini lebih banyak menyerang pria daripada wanita. Pada golongan umur 55 sampai 64 tahun, penderita hipertensi pada pria dan wanita sama banyak, sedangkan pada usia 65 tahun ke atas, penderita hipertensi wanita lebih banyak daripada pria. Jadi, penelitian epidemiologi membuktikan bahwa tingginya tekanan darah berhubungan erat dengan kejadian penyakit jantung, sehingga pengamatan pada populasi menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah dapat menurunkan terjadinya penyakit jantung. Maka seseorang penderita hipertensi ini mempunyai risiko terserang penyakit jantung. Klasifikasi hipertensi. Penyakit hipertensi umumnya mencapai parubaya usia 40 hingga 60 tahun. Penyakit ini lebih banyak menyerang pria dan wanita pasca menopause. Sejarah keluarga yang memiliki hipertensi mempertinggi risiko adanya penyakit ini, kebiasaan merokok, dislipidemia, diabetes mellitus, kegemukan, pendidikan, dan status sosial. Klasifikasi hipertensi atau tekanan darah tinggi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau primer. Tipe ini terjadi pada sebagian besar kasus tekanan darah 95%. Penyebabnya tidak diketahui dengan jelas walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor pola hidup seperti kurang bergerak dan pola makan.
Yang kedua ada hipertensi sekunder. Tipe ini lebih jarang terjadi, hanya sekitar 5% dari seluruh kasus tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tipe ini disebabkan oleh kondisi medis lain, misalnya penyakit ginjal atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu, misalnya pil KB. Berikut ada gejala hipertensi. Hipertensi disebut juga sebagai pembunuh diam-diam karena sering tanpa gejala yang memberi peringatan akan adanya masalah. Kadang-kadang orang menganggap sakit kepala, pusing, ataupun hidung berdarah sebagai gejala peringatan meningkatnya tekanan darah. Padahal hanya sedikit orang yang mengalami perdarahan di hidung atau pusing jika tekanan darahnya meningkat. Pada survei hipertensi di Indonesia, tercatat berbagai keluhan yang dikaitkan dengan hipertensi seperti sakit kepala, mudah marah, telinga berdengung, suka tidur, dan rasa berat di tengkuk. Gejala lain seperti keringat berlebihan, kejang otot, sering berkemih, denyut jantung cepat atau tidak beraturan. Umumnya disebabkan oleh masalah lain yang kemudian dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian penyebab hipertensi. Yang pertama, hipertensi esensial. Hipertensi esensial sering disebut sebagai hipertensi primer. Hipertensi kategori ini paling sering ditemui. Jumlahnya mencapai 90-95% dari penderita hipertensi secara keseluruhan. Salah satu hal yang mungkin menyebabkan hipertensi ini adalah kelainan gen tunggal yang memengaruhi metabolisme natrium sehingga menimbulkan hipertensi. Berikut faktor resiko yang bisa dikendalikan dan tidak bisa diubah seperti ras, usia, riwayat keluarga, dan jenis kelamin. Ras, suku berkulit hitam berisiko lebih tinggi terkena hipertensi. Di Amerika, penderita hipertensi berkulit hitam 40% lebih banyak dibandingkan penderita berkulit putih. Usia. Hipertensi bisa terjadi pada semua usia. Tetapi semakin bertambah usia seseorang, resiko terserang hipertensi semakin meningkat. Hal ini terjadi akibat perubahan alami pada jantung, pembuluh darah, dan hormon. Riwayat keluarga. Hipertensi bisa diturunkan. Anak yang salah satu orang tuanya mengidap hipertensi memiliki resiko 25% menderita hipertensi juga. Jika kedua orang tua hipertensi, 60% keturunannya mendapatkan hipertensi. Jenis kelamin. Hipertensi banyak ditemukan pada laki-laki dewasa muda dan paruh baya. Sebaliknya, hipertensi sering terjadi pada sebagian besar wanita setelah berusia 55 tahun atau mengalami menopause. Kemudian hipertensi sekunder. Kasus hipertensi sekunder lebih rendah dibandingkan dengan hipertensi esensial. Penyakit ginjal merupakan penyebab terbesarnya, yaitu 5-10% dari keseluruhan hipertensi. Hal ini karena ginjal berperan penting dalam pengaturan tekanan darah. Penyebab lain 1-2% adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu seperti pil KB. Selanjutnya ada pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengobatan non-obat dan pengobatan dengan obat-obatan. Nah, yang pertama, pengobatan non-obat terdiri dari 1. Diet rendah garam, kolesterol, dan lemak jenuh. Kedua, mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Ketiga, ciptakan keadaan rileks. Berbagai cara relaksasi seperti mediasi, yoga, atau hipnosis dapat mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Yang keempat, melakukan olahraga seperti senam aerobik atau jalan selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali seminggu. Kelima, berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Yang keenam, perbanyak makanan yang mengandung kalsium, kalium, dan magnesium. Yang ketujuh,
perbanyak makan makanan yang mengandung serat. Yang kedelapan, menjaga berat badan. Yang kesembilan, hindari kebiasaan minum kopi secara berlebihan. Yang kedua, ada pengobatan dengan obat-obatan. Obat-obatan antihipertensi, terdapat banyak jenis obat antihipertensi yang beredar saat ini. Untuk pemilihan obat yang tepat diharapkan untuk menghubungi dokter atau pergi ke rumah sakit. Kemudian ada cara mencegah hipertensi. Jadi, sebelum penyakit hipertensi menyerang kita, akan lebih baik jika kita mencegahnya terlebih dahulu. Cara yang tepat untuk mencegah hipertensi yaitu tidak merokok, kurangi konsumsi garam, kurangi makanan yang berlemak, pertahankan berat badan ideal, olahraga secara teratur, hindari konsumsi alkohol, serta konsumsi makanan yang sehat, rendah lemak, kaya vitamin dan mineral alami.